Shalom, selamat malam, saudara, Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian. Doa dan harapan kita pada malam hari ini, sungguh kita boleh diberkati dengan rasa syukur Tuhan telah memelihara dan menjaga kita juga sepanjang hari ini. Dan kita bersyukur boleh mengikuti kembali program Belajar Alkitab Interaktif Online yang diselenggarakan oleh Uni Indonesia Kawasan Barat. Dan sebagaimana beberapa hari ini atau sepanjang minggu ini kita sudah dilayani oleh hamba Tuhan, Pendeta Rindu Hutapea, dan khususnya pada malam hari ini, hamba Tuhan akan menyiapkan satu pelajaran, sebagaimana sudah dijanjikan tadi malam, dengan judul Milenium, Kerajaan 1000 Tahun. Apa itu kerajaan 1000 tahun? Dan siapa yang boleh memasuki kerajaan ini? Siapa saja warganya? Hamba Tuhan akan menjelaskan kepada kita, tentu untuk menolong kita lebih bertumbuh dalam iman dan hidup penuh pengharapan. Dan adik-adik sekalian dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bila mana ada pertanyaan, bila mana ada pergumulan yang rindu untuk didoakan, silahkan sampaikan melalui bila mana yang ada di Facebook atau YouTube dapat mengisi kolom komentar. Di sana saudara boleh sampaikan pergumulan doa, demikian juga pertanyaan-pertanyaan. Dan kalau sudah menggunakan juga WhatsApp, ada nomor WA yang sudah disiapkan yaitu 081224754320. Dan saudara, adik-adik sekalian dapat menanyakan segala sesuatu untuk bisa mendapatkan penjelasan dari hamba Tuhan. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tidak berlama-lama, mari kita akan ikuti pelajaran yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Rindu Hutapea, dan sebelumnya mari kita akan berdoa. Ya Allah, Bapa yang penuh kasih, kami datang berdoa, memohon dan mengucap syukur, meminta tuntunan Roh Kudus, agar ketika kami akan mendengarkan dan menyaksikan pengajaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Rindu Hutapea, kami akan dipenuhi, dituntun oleh Roh Kudus, sehingga kami boleh memahami kebenaran firman Tuhan, dan kami pun semakin memiliki hidup yang penuh pengharapan pada Tuhan. Ya Bapa, kami saat ini belajar melalui online tentu menggunakan alat-alat, baik laptop, komputer, HP, dan juga menggunakan sinyal internet yang kami memohon hanya kepada Tuhan. Biarlah segala peralatan, sarana yang kami gunakan dapat berfungsi dengan baik, sehingga seluruh rangkaian acara ini dapat berjalan dengan lancar menjadi berkat bagi kami. Tuhan berkati hamba Tuhan Pendeta Hutapea dengan urapan Roh Kudus-Mu, sehingga pengajarannya yang hanya berasal dari Tuhan akan memampukan kami untuk melihat kasih karunia Tuhan. Ya Bapa, kami juga mohon berkat untuk pergumulan saudara kami, baik yang sakit, Ibu Arifin, yang saat ini dengan pergumulan sakit yang berat, Tuhan berkenan menjamah dan memulihkan kesehatan. Tuhan, kiranya juga Engkau memberkati saudara kami yang sedang dalam kedukaan, baik keluarga almarhum Pendeta Raden Yosef, demikian juga keluarga besar Siregar yang saat ini juga dalam kedukaan. Tuhan berkenan, pertolongan Roh Tuhan akan menghibur dan menguatkan keluarga-keluarga ini. Tuhan, ini sekali lagi permohonan doa kami, syukur kami bawa kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang ajaib. Amin. Baik, kita serahkan kepada Pendeta Hutapea pelajaran kerajaan 1000 tahun. Silakan. Shalom, selamat malam untuk kita semuanya. Senang bisa bertemu kembali lewat Zoom ini. Oleh karena kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan
berkat Tuhan yang kita sudah terima sepanjang hari ini, dan kita akan belajar kembali bersama-sama. Terima kasih anak-anak yang dengan setia untuk dari malam ke malam mendengarkan cerita, dan kita lanjutkan dengan belajar firman Tuhan. Terima kasih juga kepada semua pendengar yang ada di YouTube, maupun di Facebook, maupun di Zoom pada malam hari ini. Kita akan belajar satu pelajaran yang sangat penting, ya, di mana kita akan memilih kehidupan di mana kita akan hidup di masa yang akan datang. Generasi sekarang ini terkenal dengan generasi milenial, ya. Sementara pelajaran kita adalah pelajaran milenium. Nah, atau kerajaan 1000 tahun. Tetapi sangat berbeda dengan zaman milenial sekarang ini dengan zaman 1000 tahun yang akan datang yang kita akan pelajari bersama-sama. Sekali lagi sangat berbeda zaman milenial yang sekarang disebutkan ini, generasi ini, tetapi dengan zaman milenium ataupun kerajaan milenium akan datang itu sangat berbeda sesuai dengan firman Tuhan yang kita akan pelajari bersama-sama. Milenium ataupun masa 1000 tahun. Baik, apa yang terjadi di awal milenium? Ya, yang akan datang. Sekali lagi, apa yang akan terjadi di awal milenium di zaman yang akan datang itu. Kita lihat dan kita pelajari firman Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di sorga, hamba bersyukur kepada Tuhan ada kesempatan belajar bersama-sama dengan Alkitab online ini. Kami akan mempelajari firman Tuhan. Biarlah kami diberikan Roh Kudus untuk menuntun kami mengerti, dan hamba-Mu memohon dengan sungguh-sungguh di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, yang pertama-tama kita lihat, ya, di awalinya zaman milenial itu atau zaman milenium 1000 tahun tersebut, kita bisa baca dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi diawali dengan kedatangan Kristus, seperti yang kita pelajari malam-malam yang lalu, itu kejadiannya ialah orang-orang mati yang percaya kepada Kristus akan dibangkitkan, ya, akan dibangkitkan. Selanjutnya, orang benar yang masih hidup diangkat, ya. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka. Jadi orang mati dibangkitkan, orang hidup diubahkan, diangkat bersama-sama menyongsong Tuhan di angkasa. Itulah awal daripada milenium. Jadi Yesus datang, orang mati yang percaya kepada Tuhan dibangkitkan, orang hidup yang saat itu masih hidup, mereka akan diubahkan dan sama-sama bersama-sama dengan Tuhan dibawa ke sorga. Baik, orang benar yang masih hidup diangkat, ya. Dan ia, Matius 24 ayat 31, dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Dengan kata lain, semua orang yang percaya dari manapun, ya, dimanapun dia berada, akan dikumpulkan. Orang mati di mana yang percaya kepada Tuhan dibangkitkan di sana. Dan malaikat-malaikat itu datang membangkitkan mereka. Suatu pengalaman yang luar biasa, yang belum pernah terjadi, ya, di mana malaikat turun membangkitkan orang-orang mati yang percaya kepada Yesus, lalu dikumpulkan, dan orang-orang yang hidup saat itu juga dikumpulkan bersama-sama. Satu kumpulan yang sangat besar, karena orang-orang yang mati dibangkitkan, dan orang-orang yang hidup yang percaya juga diubahkan, berkumpul bersama-sama, lalu mereka diangkat untuk bersama-sama dengan Tuhan. Baik, orang-orang yang benar yang masih hidup, ya, ini Yesus katakan ini, ya, Yohanes 14 ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada,
kamu pun berada. Inilah yang terjadi di awal milenium itu. Orang-orang yang percaya akan dibawa ke tempat di mana Yesus, yaitu di sorga sekarang ini. Dia akan datang dari sorga menjemput saudara dan saya yang percaya kepadanya. Baik, orang benar yang masih hidup, ini sekali lagi, ya Bapa, ya. Dalam Yohanes 17 dikatakan, ya Bapa, aku mau supaya di mana aku pun berada, dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi jelas-jelas kuasa Allah itu di dalam Yesus Kristus yang membangkitkan orang mati, yang mengubahkan orang hidup yang percaya itu. Inilah dia juga bermohon kepada Allah Bapa, dan kuasa itu diberikan kepada Yesus, di mana yang mengangkat kita atau yang menjemput kita dan membawa kita ke sorga. Nah, pengalaman ini akan dialami orang-orang percaya. Nah, bagaimana dengan orang-orang jahat pada saat itu? Nah, Wahyu pasal 19 ayat yang ke-11. Lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menunggangnya bernama yang setia dan benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Selanjutnya, dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memerangi anggur dan kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Dan pada jubahnya dan pada tertulis satu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi pemandangan itu jelas dinyatakan di sini bagaimana Yesus datang, ya. Yesus datang dengan apa? Dengan panglima ataupun dengan gambaran, dikatakan seekor kuda putih, ya. Dikatakan sana yang setia dan yang benar. Dia sebagai hakim dan dia dilihat oleh Yohanes yang mendapatkan wahyu itu akan memberikan penghakiman, ya. Kepada siapa penghakiman itu? Ya, kepada orang-orang benar diberikan upah untuk hidup selamat, tapi pada orang-orang yang jahat, mereka akan apa? Mengalami kematian. Kita lihat lagi, orang jahat yang hidup dibinasakan. Ya, dalam 2 Tesalonika 1 ayat 7 dan 8. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami, pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya dalam api yang bernyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Jadi jelas dikatakan kedatangan Yesus yang kedua kali itu memberi upah kepada orang percaya, tapi memberikan pembalasan kepada siapa? Orang-orang jahat yang tidak mau percaya, yang tidak mau mengenal Tuhan, yang tidak mau menyembah Tuhan, bahkan tidak mau mentaati Injil, yaitu Yesus Kristus sebagai jalan keselamatan dan kehidupan. Bumi dihancurkan. Dalam Wahyu pasal 16 ayat 17-21 katakan begini, maka menyusutlah langit bagikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Itu artinya bagaimana suasana saat itu betul-betul mencekam. Tetapi bagi orang percaya itu tidak masalah. Karena mereka percaya Allah dapat menyelamatkan mereka. Kemudian apa yang terjadi? Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Mengapa? Mereka takut. Kenapa mereka takut? Karena mereka tidak percaya. Jadi orang yang tidak percaya ini yang terjadi. Mereka akan takut. Tapi orang yang percaya, mereka katakan apa? Datanglah ya Tuhan Yesus. Ya, saat mereka yang tidak percaya ini ketakutan. Bayangkan, saat ketakutannya mereka mengatakan apa? Timpalah kami gunung, ya.
Ayat yang ke-16. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Mereka tidak tahanlah, ya. Mereka gemetar. Yang tadinya mungkin mereka pernah mendengarkan, ya, akan ada kedatangan Mesias, kedatangan Yesus, tapi mereka tidak percaya. Nah, pada waktu itu terjadi, pada waktu kedatangan itu terjadi, mereka akan apa? Mereka akan ketakutan, mereka akan bersembunyi. Dan saking takutnya mereka mengatakan, timpalah kami apa? Runtuhlah menimpa kami kepada gunung-gunung itu, dikatakan. Nah, ini satu hal yang apa? Luar biasa. Sebab apa? Sebab sudah tiba hari besar murka, ya, mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Hanya orang yang setia, hanya orang percaya yang bertahan. Jadi sudah bisa bayangkan dua bagian orang pada saat itu. Yang percaya menyambut dengan sukacita, yang tidak percaya itu mereka gemetar, ketakutan, ya, ketakutan dan gemetar. Mereka apa? Tidak sanggup melihat peristiwa yang dahsyat itu. Baik, itu belum berhenti sampai di situ, ya. Dalam Yesaya pasal 24 ayat 17 sampai 22 dikatakan begini. Hai penduduk bumi, kamu akan dikejutkan, akan masuk pelubang dan jerat. Maka yang lari karena bunyi yang mengejutkan akan jatuh ke dalam pelubang, dan yang naik dari dalam pelubang akan tertangkap dalam jerat. Sebab tingkap-tingkap di langit akan terbuka dan akan goncang dasar-dasar bumi. Bumi remuk redam, bumi hancur luluh, bumi goncang-gancing. Wah, saudara bisa bayangkan, saudara mungkin pernah mengalami gempa bumi, tapi itu belum ada apa-apanya. Kenapa? Disertai dengan goncang-gancing dan dikatakan bumi remuk redam dan hancur. Siapa yang tahan pada saat itu? Nggak ada yang tahan. Sementara orang-orang yang diangkat Yesus mereka menuju ke sorga, tapi orang yang ada di dunia ini, orang-orang jahat, ini yang mereka alami. Ya, bumi terhuyung-huyung sama sekali seperti orang mabuk dan goyang, dikatakan seperti gubuk yang ditiup angin. Dosa pemberontakannya menimpa dia dengan sangat. Ia rebah dan tidak akan bangkit lagi. Maka pada hari itu Tuhan akan menghukum tentara langit di langit dan raja-raja di atas bumi. Ini satu pembalasan Tuhan, ya. Tapi itu belum berakhir sampai di situ, Saudara. Ya, belum berakhir sampai di situ. Karena itu mereka dibinasakan, ya. Jadi saat mereka yang selamat ke sorga, mereka 1000 tahun sana, tapi orang-orang jahat dibinasakan pada saat itu. Mereka akan dikumpulkan bersama-sama seperti tahanan dimasukkan dalam diam. Mereka akan dimasukkan dalam penjara dan akan dihukum sesudah waktu yang lama. Nah, penulis Yesaya mengatakan sesudah waktu yang lama. Berapa lama? 1000 tahun. Mereka dihancurkan, mereka dibinasakan, mereka apa? Mereka tidak lagi memiliki kesempatan karena mereka sudah dibinasakan. Untuk apa? Untuk menerima sebagai hukuman. Sekali lagi, ini belum terakhir bagi mereka. Ini belum berakhir sampai di situ. Kita akan lihat. Oke, kejadian semasa milenium itu. Nah, jadi saudara bisa bayangkan sekarang, orang yang selamat dibawa oleh Tuhan ke sorga, mereka akan ada di sana selama 1000 tahun. Tetapi orang-orang yang tadinya hidup di sini, mereka semua sudah dibinasakan, sudah nggak ada lagi. Sudah mati mereka. Jadi 1000 tahun di sorga dan 1000 tahun di bumi berbeda sekali suasananya. Di sorga mereka sukacita bahagia, sementara di bumi ini hening, sunyi sepi, karena tidak ada lagi penduduknya. Sudah mati orang-orang jahat itu, yang tidak selamat itu sudah mati. Jadi bumi ini sunyi sepi, hening, tidak ada berpenghuni lagi. Oke. Orang-orang tebusan turut memerintah bersama Kristus di sorga. Wahyu 26. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Berarti ada kebangkitan kedua. Kapan itu? Nanti kita lihat. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka.
tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Ini di mana 1000 tahun? Di sorga. Orang-orang ini yang dibawa ke sorga itu, inilah berbahagia dan kuduslah mereka itu. Oleh karena mereka apa? Oleh karena mereka sudah dikuduskan oleh Allah sendiri. Baik, itulah bahagian daripada orang-orang yang diselamatkan. Mereka ada di sorga selama 1000 tahun. Baik, umat tebusan turut memerintah bersama-sama di sorga. Apa yang mereka lakukan di sana? Nah, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Jadi saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, inilah kesempatan mereka menikmati ya sukacita yang luar biasa, yang tidak pernah dirasakan di dunia ini. Bahkan ayat yang lain mengatakan apa? Yang tidak pernah dipikirkan manusia. Itu yang tidak pernah dirasakan, itu akan terjadi, dan itu akan dirasakan oleh umat-umat tebusan itu. Baik, kita lihat. Umat tebusan turut menghakimi malaikat dan orang jahat. Bagaimana itu terjadi? Oke. Wahyu 20 ayat 4. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Jadi orang-orang yang ada di sorga itu, yang diselamatkan itu, orang-orang yang mengalami aniaya. Mereka dibangkitkan, ada di sana. Mereka, sekali lagi, orang-orang yang dianiaya oleh karena Kristus, oleh karena kebenaran Tuhan, oleh karena firman Tuhan. Mereka dibunuh, mereka dipenggal, seperti Paulus itu dibunuh, seperti Petrus dibunuh, seperti Stefanus juga dibunuh. Nah, ayat ini mengatakan mereka ada di sorga. Ya, mereka ada di sorga. Dan mereka jelas dinyatakan bahwa mereka akan turut menghakimi, ya, mereka akan turut menghakimi. Oke. Umat tebusan turut menghakimi malaikat. 1 Korintus 6 ayat 2 dan 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Ini menunjukkan kepada orang-orang yang diselamatkan itu, mereka memiliki kesempatan menghakimi malaikat. Siapa malaikat-malaikat itu? Malaikat-malaikat yang jatuh bersama-sama dengan Lucifer. Karena malaikat itu ada sepertiga malaikat sorga berdosa, jadi pengikut Lucifer. Mereka akan dihakimi oleh siapa? Orang-orang yang selamat dalam kerajaan sorga. Mereka akan menghakimi malaikat-malaikat. Jadi kalau saudara dan saya, dan doa saya, kita akan ada di sorga. Dan akan melihat catatan malaikat-malaikat yang menjatuhkan manusia itu. Ya. Yang menjatuhkan manusia, yang membuat manusia itu berdosa. Kita akan lihat siapa malaikat-malaikat itu. Sekarang kita tidak lihat malaikat. Tapi kita akan tahu, oh malaikat inilah yang datang dulu. Untuk apa? Untuk menggoda saya, untuk membisikkan kepada saya, supaya saya berbuat ini. Oh saudara yang kasih dalam Tuhan, kita lihatlah bagaimana strategi malaikat jahat itu, yang diutus oleh iblis tersebut, untuk menjatuhkan, untuk menggoda saudara. Kita akan tahu siapa dia, dan kita akan menghakimi dia saat kita tiba di sorga nanti. Baik, kita lihat. Orang jahat mati. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum akhir masa yang 1000 tahun itu. Jadi, lihat di sini, Yesus datang, ya, Yesus datang, orang selamat, tetapi manusia yang hidup di sini, di dunia ini, saat itu mereka mati, mereka tidak akan bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Bahkan
Ya, mereka-mereka yang mati, ya, mereka-mereka yang mati saat itu juga kita bisa selidiki di sorga. Ya, mungkin kita lihat, oh orang ini baik, oh orang itu dulu begini, tapi kita cari-cari di sorga nggak ada. Nah, kita bisa tanya kepada Tuhan, kenapa orang ini tidak di sana? Karena kita akan apa? Kita akan menghakimi mereka, orang-orang yang tidak bangkit ini, orang yang tidak selamat ini. Allah dengan terbuka menyatakan kepada kita, orang ini sebenarnya orang jahat. Walaupun mungkin kita lihat, selama kita di dunia ini baik, tapi catatan di dalam buku sorga itu akan dibukakan, akan dinyatakan kepada kita bahwa sebenarnya orang ini bukan orang baik. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, mari, tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Semua Tuhan tahu, ya. Semua Tuhan lihat. Tidak ada yang Tuhan tidak tahu. Itu jelas-jelas, ya. Oleh sebab itu, malam hari ini mari kita pikirkan, mari kita renungkan perbuatan-perbuatan apa saja yang sudah kita lakukan yang tidak berkenan di hati Tuhan, ya. Mungkin manusia tidak tahu, mungkin manusia tidak lihat, benar, tapi Tuhan tahu dan Tuhan lihat, dan ada catatannya itu. Baik, orang jahat mati, maka pada hari itu akan berkelimpangan orang, ya, orang yang mati terbunuh oleh Tuhan, dan dari ujung bumi sampai ke ujung bumi mereka tidak akan diratapi, tidak akan dikumpulkan, dan tidak akan dikuburkan. Mereka akan menjadi pupuk di ladang. Wah, mereka menjadi pupuk di ladang. Karena bisa, tidak tahu berapa miliar manusia nanti yang tidak selamat, dan mereka akan jadi pupuk, ya. Mereka akan hancur, ya, dan akan binasa. Baik, kita lihat, bumi kosong tidak berpenghuni, ya. Yeremia 4 ayat 23 sampai 26 dikatakan, aku melihat bumi ternyata campur baur dan kosong, ya. Dan melihat kepada langit tidak ada terangnya. Aku melihat ternyata tidak ada manusia, dan semua burung di udara sudah lari terbang. Aku melihat ternyata tanah subur sudah menjadi padang gurun, dan segala kotanya sudah runtuh di hadapan Tuhan, di hadapan murkanya yang menyala-nyala. Inilah masa 1000 tahun di dunia ini. Tidak ada manusia, ya, tidak berpenghuni lagi, ya, sudah sunyi senyap. Baik, setan dibelenggu. Baik, kenapa dikatakan setan dibelenggu? Oleh karena semua manusia sudah mati, ya. Setan tidak ada lagi pekerjaannya. Pekerjaannya kan menggoda manusia, ya. Nah, sekarang ini manusia nggak ada lagi. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Apa yang dilakukannya? Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Diikat dalam arti tidak ada lagi manusia. Dia kesepian di dunia ini. Tidak lagi, ya, setan berjaya, ya, oleh karena manusia yang ada di dunia ini percaya kepadanya, bahkan menyembah dia, ya. Tetapi saat itu tidak ada lagi, setan betul-betul menderita 1000 tahun, tidak ada manusia lagi yang digodanya. Apa yang terjadi selanjutnya? Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut, dan untuk jurang maut itu, dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Jadi sesudah masa 1000 tahun itu ada kesempatan lagi buat setan. Ada kesempatan. Tapi dikatakan sedikit waktu lagi. Untuk apa diberikan kesempatan itu? Nah, saudaraku, kita lihat, ya, kejadian di akhir milenium. Untuk apa diberikan itu? Kita lihat. Kristus umat tebusan dan kota Yerusalem baru turun dari surga. Wahyu pasal 21 ayat 2 katakan begini, dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari surga dari Allah, yang berhiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Jadi sesudah masa 1000 tahun itu,
kota kudus itu, Yerusalem itu, di mana orang-orang kudus ada di dalamnya, akan diturunkan ke dunia ini. Wah, luar biasa ya. Jadi di sorga 1000 tahun, lalu kota Yerusalem yang di mana kita tinggal selama 1000 tahun di sorga akan diturunkan ke dunia ini. Ya, kenapa turunkan ke dunia? Karena dunia akan dibaharui. Tetapi apa yang terjadi? Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar, lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga, dari Allah. Oke, orang jahat dibangkitkan. Nah, sementara kota Yerusalem yang baru itu diturunkan bersama-sama dengan umat-umat tebusan di dalam kota kudus itu, apa yang terjadi? Wah, setan melihat. Setan memandang, wah inilah. Lalu kemudian sementara setan, lalu orang-orang mati dibangkitkan. Ya, orang-orang mati akan dibangkitkan. Jadi sesudah 1000 tahun ini, mereka mati selama 1000 tahun, dibangkitkan. Untuk apa mereka dibangkitkan? Wah, setan senang pada saat itu. Mari kita kepung apa? Kota ini. Kita hancurkan mereka. Kita binasakan mereka. Kita rebut kota itu. Tapi saat itu apa yang terjadi kepada mereka? Lalu saudaraku, setan ini dikatakan, dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya, dan dia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama seperti banyaknya pasir di laut. Jadi manusia itu dibangkitkan, dan jumlahnya katanya seperti apa? Pasir di laut. Berarti sangat, tidak tahu berapa miliar pada satu manusia-manusia yang jahat itu, ya, yang akan dibangkitkan. Tapi apa nasib mereka? Sekali lagi kita lihat, setan dan orang jahat dibinasakan. Ya, apa yang terjadi? Sekali lagi, Wahyu pasal 29. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasih. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Baik. Mereka tadinya punya semangat. Mereka tadinya punya apa? Punya harapan. Mereka akan bisa merebut kota kudus. Tapi apa yang terjadi? Dari langit turun api dan menghanguskan mereka. Itulah saatnya mereka. Saudara bisa bayangkan. Waktu kedatangan Yesus yang kedua kali itu, waktu kedatangan Yesus itu, apa? Mereka sudah apa? Mereka sudah dianiaya, mereka sudah dihukum, ya. Mereka oleh karena ketakutan, tapi sekarang mereka dibangkitkan, mereka senang, tapi mereka tidak bertobat juga. Apa yang mereka akan lakukan? Mereka akan merebut kota itu. Walaupun mereka sudah mengalami kesukaran, walaupun mereka sudah melihat dahsyatnya waktu kedatangan Yesus yang kedua kali itu, tapi akhirnya mereka mati, mereka katakan, gunung timpalah kami, tapi saat mereka dibangkitkan, bukannya sadar mereka, bukannya bertobat mereka, tapi mereka kembali dengan kejahatannya, ingin menyerang kota kudus itu, ingin membunuh orang-orang dalam kota kudus itu. Tetapi akhirnya dari langit turun api untuk membakar mereka, menghanguskan mereka. Dan bukan hanya mereka, tapi setan pun akan dibakar bersama-sama dengan mereka. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, langit yang baru dan bumi, itulah saatnya. Saat dunia ini, orang-orang yang jahat dibangkitkan, tapi kemudian dibunuh, dibakar bersama-sama dengan setan. Dan saat itulah dunia dibaharui. Ya, tetapi pada hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dan bumi gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsurnya akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi segala sesuatu ini akan hancur sedemikian rupa. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Tuhan Allah, hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Jadi dunia ini di bumi hanguskan, dihancurkan dengan api tersebut, tetapi kemudian dunia ini dibaharui. Ya, dunia dibaharui. Dan kemudian langit juga apa?
yang baru. Karena apa? Yerusalem yang baru turun, diletakkan di dunia ini sesudah dibaharui, sesudah di bumi hanguskan, dibakar dosa-dosa, dengan unsur-unsur dosa, sudah tidak ada lagi. Dan itulah yang disebut dengan dunia baru dan langit yang baru. Baik, langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru dalam firman-Nya. Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Jadi bukan dikarang-karang oleh pendeta Rindu Tapia, tapi tuliskanlah karena segala perkataan ini tepat dan benar. Percayalah saudaraku, ini pasti akan terjadi. Ini pasti akan digenapi oleh Tuhan. Tergantung bagaimana kita untuk melihat, untuk menerima, untuk percaya. Jadi, lihat di sini, 1000 tahun itu ialah kedatangan Yesus yang kedua kali, kemudian itu diawali dengan kedatangan Yesus yang kedua kali, kemudian diakhiri saat kedatangannya kembali ke dunia ini sesudah 1000 tahun. Sekali lagi, Yesus akan datang membawa umat-umat itu kembali ke dunia ini sesudah dibaharui. Dunia baru akan kita miliki. Baik, ringkasannya. Kedatangan Yesus yang kedua kali. Mereka yang percaya dan setia saat itu hidup diubahkan, yang mati dibangkitkan. Ya, itulah. Lalu kemudian membawa mereka yang percaya dan setia ke sorga. Mereka di sorga selama 1000 tahun. Selanjutnya, dan saat kedatangan Yesus yang kedua kali itu, orang-orang jahat akan mati. Ya. Lalu pemeriksaan dan penghakiman kepada mereka yang tidak selamat. Jadi selama 1000 tahun itu, orang-orang benar yang diselamatkan itu akan menghakimi orang-orang tidak selamat, orang jahat. Sesudah masa 1000 tahun, kota Kudus turun ke bumi bersama umat tebusan. Dan selanjutnya, sementara itu, orang-orang jahat dibangkitkan, itu kebangkitan kedua, untuk dibinasakan bersama setan dan malaikat-malaikatnya, untuk selama-lamanya. Dunia diperbaharui, itulah dunia baru. Itulah ringkasan pelajaran kita pada malam hari. Baik, kita lihat kesimpulan dan panggilan. Apa kesimpulannya? Dari pelajaran milenium ada 3 fakta menantang kita. Fakta pertama, setiap manusia, setiap kita akan memiliki pengalaman yang sama melewati masa milenium atau masa 1000 tahun. Namun, ada 2 tempat yang berbeda. Tempat yang pertama bersama setan di dunia orang mati, dan tempat yang kedua bersama Kristus di sorga, tempat yang suci dan penuh dengan sukacita abadi. Fakta kedua, setiap manusia di atas bumi ini di akhir masa milenium, masing-masing akan ada di salah satu tempat. Bersama setan di luar kota kudus, akan mati jadi debu selama-lamanya, atau bersama Kristus di dalam kota kudus, Yerusalem baru, hidup bahagia selama-lamanya. Baik, fakta ketiga, di tempat di mana kita akan berada itu sangat tergantung pada pilihan dan keputusan pribadi kita sekarang ini. Sekali lagi, mari jangan lewatkan kesempatan malam ini. Buatlah keputusan Anda mau berada di mana. Ya, mari ambil keputusan itu. Sudah terlambat bila saudara akan membuat keputusan nanti ketika Yesus datang. Saat kedatangan Kristus, pemisahan itu pasti akan terjadi di pihak Kristus atau pihak setan. Saat itu kita tidak akan ada lagi kesempatan untuk beralih dari satu tempat ke tempat. Tidak ada lagi kesempatan. Ini gambarnya di belakang pendeta cucu ini, gambar kedatangan Tuhan Yesus. Kalau saat itu Anda mengambil keputusan, tidak ada lagi kesempatan saat itu lagi. Ya sudah terlambat. Karena saat itu orang yang selamat sudah siap menyambut, sementara orang yang tidak selamat itu sudah gemetar, ketakutan. Baik, panggilan penting. Apa panggilan penting? Tolong dengarkan dan tolong simak dan perhatikan baik-baik. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk.
pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Tuhan mengatakan, pilihlah hidup. Tuhan itu baik. Ya. Diperhadapkan kepada kita, kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya saudara hidup, supaya saya hidup, dan kita semuanya akan hidup. Terakhir, ya, panggilan penting lagi. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Marilah, buatlah keputusan yang benar untuk setia dan mengikut Yesus sekarang ini, selagi masih ada waktu. Saudaraku, saya akan akhiri dengan doa. Buatlah keputusan itu. Katakanlah kepada Tuhan, Tuhan aku percaya. Tuhan aku mau setia. Tuhan aku mau. Saat Yesus datang, saya akan bersama-sama diangkat, dibawa ke sorga. Itulah pilihan kita. Dan itulah ajakan Tuhan. Pilihlah kehidupan, agar kita hidup dan kita diselamatkan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang penuh kasih, pekabaran malam ini sangat penting bagi kami. Tuhan mengajak kami, memanggil kami untuk memilih kematian atau kehidupan. Kami sudah memohon Tuhan, kami yang ada di sini, yang di YouTube, yang di Facebook, yang di Zoom ini, kami mau Tuhan memilih kehidupan. Kami mau hidup Tuhan. Kami tidak mau binasa Tuhan. Oleh sebab itu hamba berdoa siapapun yang ada mendengarkan firman ini, di YouTube, di Facebook, di Zoom ini, hamba berdoa. Biarlah kami masing-masing, walaupun kami tidak bisa bertemu pada saat, tapi saat Yesus nanti datang, kami akan bertemu. Kami akan hidup selama-lamanya. Karena Tuhan akan memberikan kami keselamatan hidup kekal. Karena kami sudah memilih malam hari ini, memilih kehidupan bersama dengan Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Hamba berdoa memohonkannya dengan sungguh-sungguh di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pendeta Rindu Hutapea untuk berkat firman Tuhan yang telah dibagikan melalui pelajaran pada malam hari ini, pelajaran Alkitab tentang kerajaan 1000 tahun, dan rupanya itu adalah buat saudara dan saya, buat adik-adik sekalian yang telah hadir pada malam hari ini melalui Zoom dan juga media sosial, Facebook dan YouTube. Terima kasih Pendeta untuk berkat firman Tuhan, pengajaran yang sudah begitu jelas ya. Namun demikian, adik-adik dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau ada yang masih belum jelas, silahkan menyampaikannya melalui kolom komentar, sampaikan pertanyaan-pertanyaan yang mau disampaikan, yang belum jelas. Atau juga bisa melalui saluran nomor WhatsApp, yaitu pada nomor 08122 457 4320. Ya, boleh dicatat supaya kita dapat dengan mudah menanyakan atau mau menyampaikan pergumulan-pergumulan doa. Dan adik-adik dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kami mengundang kembali tentunya untuk bertemu kembali besok dalam program belajar Alkitab interaktif secara online, dan besok tentu di waktu yang sama ya. Dan besok judul yang sudah disiapkan oleh hamba Tuhan Pendeta Rindu Hutapea, judulnya adalah tentang sorga, dan tentu itulah kerinduan kita untuk masuk ke sorga. Dan kita akan dipandu untuk lebih jelas bagaimana Tuhan menyiapkan berkat sorga itu untuk saudara yang percaya dan setia. Baik, inilah pelajaran dan pekabaran kita malam hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk kehadiran kita sekalian, dan sekali lagi kami mengundang kita bertemu kembali besok malam. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua. Amin.